Sekarang mau bertanya tentang peran Kemensos dalam hal penguatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana itu seperti apa saja? Oke. Eh, Kalau bicara soal kesiapsiagaan dan mitigasi, memang Kemensos saat ini memiliki program kampung siaga bencana. Yap. Dan kita sudah punya regulasinya, Peraturan Menteri Sosial nomor 128 tahun 2012. 2011. Maaf. Oke, ya. Yang notabene di dalamnya itu sudah memenuhi kriteria norma standar prosedur kriteria yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Artinya sudah mengatur kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian belakangan, artinya setelah terimplementasikan peraturan Menteri Sosial tersebut, terakhir akhir 2018 maksud saya, itu sudah mulai disonding oleh pimpinan Kemensos untuk membangun kawasan siaga bencana, membangun dalam tanda petik ya. Nah, kemudian kita sudah mulai implementasi di 2019 ini pertama di Pandeglang. 18 Februari 2019 itu bahkan Presiden Republik Indonesia yang mendeklar kampung siaga bencana menjadi ikonnya Kemensos, menjadi programnya Kemensos dalam tahap preparedness ya. Sekaligus juga saat itu dicanangkan tentang Tagana masuk sekolah. Ya, Taruna Siaga Bencana masuk sekolah. Artinya bagaimana kontribusi Kemensos berbasis komunitas, berbasis masyarakat untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap penanggulangan bencana. Artinya tercipta kesiapsiagaan dan mitigasi serta pencegahan tentunya isu-isu pengurangan risiko bencana melalui paling tidak dua wadah ini yang sekarang menjadi instrumennya Kemensos. Kalau upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah bencana seperti apa saja, atau memahami resiko di sekitarnya seperti apa saja? Tadi saya sampaikan ada dua tools yang saat ini kita gunakan. Kampung siaga bencana itu saat ini pada implementasinya kita baru pada tahap Kementerian Sosial memfasilitasi terbentuknya kampung siaga bencana. Ada di dana pusat, di dana pusat yang kami titipkan di provinsi. Jadi 34 provinsi untuk 2019 ini masing-masing punya satu titik. Satu titik. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana? Melalui itu sebagai tools ya, sebagai sarana, sebagai wadah. Nah, mekanismenya memang ada 3 hari kegiatan selama kita memfasilitasi. Hari pertama itu kita biasanya mengadakan penyuluhan, jadi everyone can join that. Nah, tetapi hari kedua dari hari pertama itu kita sudah saring sorenya, terus kita sudah saring calon anggota KSP-nya itu 60 orang. Jadi hari kedua itu kita sudah lebih fokus dan didampingi oleh Tagana sebagai instruktur dan fasilitator. Lebih fokus dalam arti sudah dibagi divisi, kita maksimum 60 orang. 60 orang itu divisinya ada divisi TRC, tim reaksi cepat. Kemudian ada divisi layanan dukungan psikososial, ada divisi logistik, ada divisi dapur umum, ada divisi pertolongan pertama gawat darurat, seperti itu. Artinya menggambarkan fungsi-fungsi masyarakat ketika bencana terjadi. Dan ini kan justru harus dilakukan saat kondisi aman ya, bagi preparedness itu sendiri. Kalau saya bicara tentang Tagana masuk sekolah, Tagana rasanya untuk di Indonesia sudah amat sangat dikenal sebagai frontliner penanggulangan bencana. Fine, Tagana dilahirkan, dibesarkan, dibina oleh Kemensos. Tapi lagi-lagi kami dari Kemensos membuat statement dari pimpinan semua jenjang pimpinan kami menyampaikan bahwa Tagana ini bisa diberdayakan oleh siapapun karena dia dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Bahwa benar kami punya kewajiban moral memberikan pembinaan, menjadi relawan terlatih. Tapi ketika mereka bekerja, berkarya itu bisa dilakukan di dalam tanda petik ya, dimanfaatkan atau diberdayakan oleh siapapun. Nah, konteks Tagana masuk sekolah, kami menyadari sepenuhnya memang ini berjalan dengan
dengan secara natural dalam dalam arti karena memang mereka relawan yang sudah terlatih. Kemudian kami mencanangkan Tagana masuk sekolah, maka berdasarkan materi, pemahaman, keterampilan, skill yang dimiliki oleh Tagana selama mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari kami, itulah yang diterapkan di sekolah-sekolah. Targetnya memang murid, guru, bahkan orang tua murid, harapan kami seperti itu. Nah, seiring dengan arahan pimpinan, setelah Pandeglang dideklar, kami mengadakan kawasan siaga bencana di Lampung dengan mengambil 4 titik di Lampung Selatan di Kalianda. Nah, kenapa Kemensos sekarang mulai mencanangkan kawasan siaga bencana? Karena kami ingin ada kesetimbangan peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Sekaligus implementasi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana. Artinya ketika satu titik wilayah rawan, ya sudahlah itu silakan oleh kabupaten atau provinsi. Tapi ketika Sesar Lembang, kemudian pantai selatan Jawa, kemudian kemarin saya sempat dapat referensi baru Sesar Lawanuku kalau nggak salah ya di Sultra, kemudian di Sulawesi, kemudian ya artinya yang memanjang lah gambarannya. Dan ini kami dapatkan datanya tentu dari BMKG dan dari BNPB. Nah, disitulah kami bergerak dengan asumsi positif adalah justru menjadi wadah semua pihak. Semua pihak itu dalam arti begini. Mungkin Mas Mujib bisa tahu persis lah bahwa BNPB punya Destana, KLHK punya Proklim, kemudian Kemenkes punya Desa Sehat, Kemendes punya Destana juga istilahnya ya. Kemudian PMI punya Sibar dan seterusnya. Nah, kami berharap dengan kami mencanangkan kawasan siaga bencana itu ada satu kolaborasi indah untuk mengisi masyarakat itu benar-benar menjadi kawasan siaga bencana. Hal ini sudah kami sampaikan secara lisan maupun tertulis kepada PMK, Kemenko PMK, dan Kemenko PMK sangat menyambut baik inisiatif Kemensos ini. Seiring dengan lahirnya keluarga tangguh bencana dari BNPB yang baru aja digulirkan baru di launching 7 Desember yang lalu. Jadi saya yakin ini saling melengkapi. Tapi yang perlu dicermati adalah memang di level provinsi dan kabupaten kota. Kalau di nasional kita sudah sangat cair, sudah sangat bisa saling melengkapi ya. Terjadi komunikasi intensif gitu. Kita berharap nanti bisa ditindaklanjuti di level pemerintah daerah. Ya, tantangan yang dialami selama ini khususnya di tingkat provinsi sama di daerah untuk pelaksanaan kampung siaga bencana maupun kegiatan mitigasi apa saja yang dirasakan selama ini? Kalau disebut tantangan adalah lebih kepada maintenance ya. Maintenance, aktualisasi, eksistensi dari kampung siaga bencana itu sendiri. Artinya begini, secara normatif, secara teoritik, secara konseptual, ketika kami memfasilitasi 3 hari, mereka kan kami dampingi secara langsung dari pemerintah pusat ya dalam hal ini. Dan hidup itu dalam arti ya kegiatannya bagus, mereka aware dan sebagainya. Nah, tetapi setelah itu kami sudah wanti-wanti bahwa kami menghantarkan karena tentu pemerintah pusat kan keterjangkauannya tidak seperti kawan-kawan di Pemda dong, di Pemda provinsi maupun kabupaten kota. Nah itu sesuai dengan peraturan Menteri Sosial 128 tadi, selanjutnya itu sudah kewenangan dan kewajiban si Pemda. Nah kalau dikatakan tantangan ya di situ, karena seperti kita ketahui kan PAD masing-masing daerah berbeda. Kalau pemerintahnya, Pemdanya yang memang sudah punya lesson learned bagus tentang penanggulangan bencana seperti Jogja, let's say Jogja. Ada 38 kampung siaga bencana. Ibarat pencet kenop, ketika terjadi sesuatu, dia pencet kenop tuh KSB-nya tuh udah berkolaborasi sama Tagana tuh udah well prepared deh. Let's say saya bisa mengatakan seperti itu ya. Punya keberanian lah saya menyampaikan hal itu karena beberapa studi dan beberapa kunjungan ke lapangan kami menyatakan demikian. Sampai lumbung sosial aja, gardu-gardu kecilnya aja udah kayak gudang-gudang warehouse kita yang jadi rapih gitu dan sebagainya. Jadi sangat menggembirakan. Tapi untuk wilayah-wilayah lain yang memang mungkin belum tertantang adanya bencana di wilayah tersebut
atau kalau toh rawan tidak sebanyak guncangan yang terjadi di Jogja, di NTB, di Palu ya terakhir atau tsunami Selat Sunda, itu memang menyikapinya menjadi agak berbeda. Pencermatan dan penglihatan kami seperti itu. Seperti DKI Kampung Siaga Bencananya dari APBD-nya juga cukup signifikan karena tahun-tahun yang lalu kan DKI sering banget banjir ya, dan itu udah otomatis begitu banjir tuh buka dapur umum tuh KSB sama Tagana tuh udah otomatis tanpa ada instruksi dari manapun. Udah nanti dia tinggal melaporkan ke dinas sosial dan seterusnya. Jadi inisiatif itu sudah terbangun. Kalau untuk yang memang punya kerawanan cukup tinggi ya, artinya memang sering katakanlah dalam tanda petik seperti Kabupaten Bandung. Nah betul. Musiman. Nah, ini seperti itu. Lihat ada dua kapasitas yang cukup kuat ya dari KSP-nya sama dari Tagananya. Dari dua hal ini ada nggak yang secara khusus bertanggung jawab untuk menyebarkan peringatan dini yang diterima dari sumber-sumber resmi? Ada nggak yang punya tugas yang memonitor? Saat ini kalau ditanya apakah KSP apa Tagana, untuk early warning system kayaknya masih lebih banyak dipegang oleh Tagana, karena kita punya Pusdal Ops di masing-masing posko Tagana provinsi, posko Tagana kabupaten. Jadi seperti di pusat kami dibantu kawan-kawan Tagana yang di Pusdal Ops Tagana Training Center Sentul. Jadi memang dari mereka itu, dan itu memang mereka pasti saling kontak dalam arti gini. Kalau saya boleh ceritakan yang paling sederhana, kenapa data dari Kemensos itu terkadang lebih akurat ketimbang dari yang lain, karena kita punya Tagana di lapangan. Walaupun klasik ya, tapi kenyataannya memang saat ini kan yang paling cepat tuh WA Group. Dari situ tuh cepet banget. Jadi begitu terjadi puting beliung, bahkan Pak Menteri yang sekarang itu langsung respon. Bahkan ketika beliau tahu lebih dulu, beliau lempar ke grup. Itu tolong dicek ya Tagana, itu langsung. Jadi ketika Tagana belum, kalau beliau tahu duluan bahkan beliau. Kalau tidak ya Tagana juga langsung. Jadi siapapun lah namanya bencana, dan kita kan nggak 24 jam juga pegang HP ya. Tapi alhamdulillah so far so good dengan sistem seperti itu. Kayak tadi saya karena saya punya BMKG di HP kan, saya langsung cek ke Pusdal Ops TTC. Nathan coba lihat ini kok 5 di Bantul kan tadi. Siap Bun, kita cek dulu ke Tagana Jogja. Nah, jadi cepet gitu. Cepet. Berarti seperti itu sih. Yang Pusdalops ini yang di Kemensos juga beroperasi 24 jam. Iya. Yang di Tagana Training Center di provinsi masing-masing. Juga sama, sampai ke kabupaten. Dan salah satu tools yang digunakan ya walaupun sederhana, tapi itu sangat membantu, ada namanya Speak ya. Jadi mereka ada apelnet setiap jam 10 pagi yang nggak pakai basis internet ya, audio. Tapi nggak berbasis internet ya. Saya pernah coba sih SSB. Enggak, saya pernah install di HP saya, tapi sekarang HP saya pernah rusak. Bisa seperti itu. Di antaranya itu ya, di samping WA Group kan nggak semua jaringan internet bagus ya. Kadang-kadang terputus atau seperti itu. Tergantung jaringannya. Tapi kan kami juga karena memang punya MOU dengan Orari, dengan Rapi, ya alhamdulillah di daerah saling bantu sih pada implementasinya ya, saling bantu, dan mereka lebih cepat kan. Berarti kalau yang sama Orari sama Rapi itu kan lebih fokus ke radio community-nya. Betul, radio community. Apakah berarti Kampung Siaga Bencana sama Tagana tuh dibekali dengan radio, atau cuman Tagana aja yang dibekali radio? Sementara ini memang baru Tagana. Nah, memang seperti yang tadi kami sampaikan, kami hanya memfasilitasi pembentukannya, belum dengan tools yang lain. Sama sekali belum. Dan itu sangat menarik perkembangan KSP di daerah itu. Ketika mereka mampu berjejaring, saya kadang terharu jujur aja. Ya ada yang punya mobil pemadam kebakaran, ada yang punya ambulans. Jadi memang proaktif sendiri betul. Jadi pengembangan di daerahnya. Kemarin kami terakhir sebulan yang lalu lah di Brebes. Itu habis dikukuhkan oleh bupati, sorenya malamnya mereka udah ke Karhutla. Jadi mereka tuh begitu terbentuk 60 orang itu langsung bikin WA group, dan saya di-invite. Jadi saya langsung ngikutin. Saya bilang, hati-hati, kalian punya ilmunya nggak itu Karhutla? Saya warning aja ya, jangan saking semangat relawannya tinggi, safety-nya nggak diperhatikan kan juga nggak bagus. Tapi di situ bagus, ada kepala desanya langsung memperingatkan kepala desanya, wah anak-anak tunggu. Terus yang saya rasakan ya personally maupun institusi,
alhamdulillah mereka itu apa ya, tingkat ini tuh kuat banget. Yang terakhir ini saya merasakan sekali. Terus langsung si A tuh beli minum, ngomong Jawa tuh di grup, saya jaga bingung. Yang satu beli minum, terus yang satu itu di sana kebakaran, titiknya di mana? Langsung mereka foto kirim. Hati-hati gelap. Tanpa sadar saya asik mengikuti grup itu. Subhanallah sih. Benar-benar tujuannya tercapai ya. Insya Allah ya, walaupun kami mengakui belum semua seperti itu, tapi perkembangan belakangan ini di mana saya mencoba untuk semakin membuka diri, artinya membuka diri dalam arti, yuk kalian don't be hesitate with me, aku bilang gitu ya, anytime deh, kecuali emang lagi dicas HP saya emang saya matikan ya, alhamdulillah. Ya secara moral juga saya punya ikatan emosional yang kuat ya sama KSP ini, jadi saya top lah. seru. Ya, lalu penyebaran informasi melalui WhatsApp, melalui radio, ada nggak channel lain untuk menyebarkan atau pakai cara-cara tradisional untuk kasih warning pengamatan di lapangan seperti apa? Kalau untuk di Jawa Tengah sama Jogja sih programnya RRI jadi nama program RRI pakai kentongan mereka jalan, pakai kentongan jalan. Bahkan di Cilacap, terakhir kami kawasan siaga bencana di Cilacap, mereka nempelinnya kan di loudspeaker masjid. Oh, oke. Oh, benar-benar memanfaatkan kapasitas lokal apa yang ada. Memanfaatkan yang ada, dan itu bagus kan. Artinya kan nggak harus tidak identik dengan high cost kan, karena ternyata yang dari BMKG juga akan terbatas, cuma berapa titik gitu, padahal kan Cilacap juga rawannya ampun-ampunan. Gitu loh. Dan itu yang disediakan oleh pemerintah daerahnya atau langsung inisiatif BMKG masyarakat sendiri? Kalau yang itu pemerintahan, ya bareng-bareng lah kolaborasi mereka, artinya ada inisiatif dari masyarakat. Terus gayung bersambut dari BPBD-nya sama Dinas Sosialnya. Kalau Cilacap kan udah bagus banget ya, BPBD sama Dinas Sosialnya. Jadi ya bareng-bareng, saya melihatnya bareng-bareng. Bagus, terbangun dengan baik gitu. Lalu berikutnya berkaitan dengan kita sudah menyebarkan informasinya. Lalu reaksinya terhadap warning itu bagaimana, Bu? Responsnya masyarakat untuk evakuasi, apakah langsung evakuasi ke tempat yang aman atau ada yang bertahan? Bagaimana ketika terjadi atau gimana? Gini Mas, ketika hari kedua kami fasilitasi dalam pelatihan dan pembentukan KSP itu, kan hari itu mereka bikin direktori, jadi bikin SOP-nya, bikin titik-titik evakuasi, dan itu karena cuma 3 hari pasti harus diperbaharui terus kan, dan alhamdulillah insya Allah itu terimplementasikan, jadi artinya mereka sudah punya mapping lah, punya mapping ketika terjadi sesuatu harus evakuasi kemana. Tapi kami juga mengkritisi sih, seperti kemarin kami datang ke wilayah-wilayah rawan di Cilacap sepanjang pantainya itu. Jadi lucu kan, ini pantai, kemudian untuk evakuasinya begini, bukannya begini. Nah, kalau ini jadi bareng sama si pantai. Nah, kalau misalnya tsunami kan ya habis lah orangnya jalannya ke sini gitu. Nah, ini menggambarkan gitu. Nah, kami sampaikan, kami bersama pimpinan dengan Pak Direktur coba dibuat. Jadi memang harus ada yang menjauhi pantai, bukan sejajar pantai. Persis. Hal seperti itu. Tapi kan memang butuh koreksi, evaluasi. Betul sekali. Artinya pada hakikatnya sih butuh pendampingan lebih lanjut. Dan ini memang kami sangat berharap justru dari kawan-kawan lembaga non pemerintah ya. Jadi di WA grup KSB nasional itu diantaranya ada Save the Children, ada Mbak Rini Skala, semua. Saya invite semua justru. Ada media, ada akademisi, ada dosen pasca sarjana UGM dan sebagainya. Justru supaya terjadi diskusi produktif. Terakhir saya BMKG saya invite, jadi beliau juga ngasih informasi bagus banget pada Riono. Artinya dari BNPB juga saya invite. Jadi bener-bener. Kalau saya sih gini ya, asumsinya Mas Mujib, kita tuh nggak mungkin bisa sendirian lah, jangan sombong lah. Kerja-kerja kayak ini, kerja-kerja kolaborasi. Oke, boleh punya prestasi masing-masing. Tapi ketika itu kita satukan, itu akan jauh lebih indah dan memudahkan kita semua. Itu keyakinan kami seperti itu. Dan Kemensos menyikapinya selalu membuka diri kepada semua pihak. Yuk kita bareng-bareng. Itu senang bahwa bisa mendengar berbagai macam pihak itu terlibat. Bagaimana melibatkan pihak swasta? Apakah
Tagana maupun Kampung Siaga Bencana ini pernah pendekatan terhadap pihak swasta atau Masih perusahaan? sedikit, Oh, sejujurnya sedikit. masih sedikit. Tapi bukan berarti tidak ya. Ya. Lagi-lagi saya kasih contoh Jogja. Jogja Ya. tuh sepele lah yang namanya Kampung Siaga Bencana kan adanya di pelosok. Tapi ada beberapa perusahaan terdekat di situ, ada yang pabrik kaos, itu rutin ngasih kaos. Jadi Oke. ketika terjadi sesuatu, dia punya stok baju cukup banyak. Hmm. Saya malah, Bu, ini ada yang gede nih, gendut nih, cocok buat ibu. Ambil satu Bu, kenang-kenangan. Saya pernah dapat satu. Ya. Ya artinya kan udah ada kontribusi dari masyarakat sistem agnia lah, dermawan lah ya. Ya. Seperti itu. Ya memang saya pikir itu memang bagian dari tugas pemerintah sih untuk Ya. approach Ya. ke dunia usaha ya. Memang kita sejak Pentahelix digulirkan sama Pak Doni itu kan memang kita media sama akademisi ya. Ya, yang sudah mulai terbangun. Ya pasti butuh waktu. Tapi kembali ke kita, kalau saya sih berdasarkan pengalaman ketika saya dulu kan saya isunya saya indigenous people ya. Memang kembali ke kekuatan data kita sih. Sebenarnya ketika data kita kuat, kemudian kita ketok pintu ke corporate tuh kayaknya sih bukan hal yang susah. Cuma memang butuh orang yang in charge betul, kemudian ada kemauan yang kenceng, butuh orang, butuh waktu. Kalau dalam konteks pariwisata ada nggak yang tematik khusus untuk wilayah pariwisata? Ada di Banten. Itu gimana Di Banten itu ada KSB yang pariwisata. Iya. Jadi mereka terlibat kepada penyelamatan korban kalau Turis. pantai turis. Dan mereka punya usaha itu untuk menghidupkan KSB. Ada di Banten. Ada itu. Aduh saya lupa namanya. Malum ya se-Indonesia. KSB apa? Tapi saya ke sana waktu itu saya coba naik perahunya. Jadi ada. Sudah ada yang fokus ke dunia pariwisata juga ya. Termasuk di terakhir di dekat Brebah Sleman juga ada. Dia mau mulai mencoba karena memang Kadinsos Jogja juga kan penuh inovatif ya, inisiatifnya banyak banget itu Pak Untung tuh. Itu sama mulai mengembangkan. Jadi sudah dimulai lah kemarin mengembangkan lokasi wisata dan KSB yang bergerak bersama-sama Tagana pasti. Artinya mereka menjadi pekerjanya, ya bersihinnya juga. Jadi mereka yang ngerjain, mereka yang dapat duit dan sebagainya lah gitu. Seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya cukup sudah cukup. Itu masing-masing tahap peringatan dini kita sudah mulai bahas dari memahami resiko, dari memonitoring gimana cara memonitoring sampai ke aksi atau diseminasinya seperti apa sampai aksi yang sudah dilakukan itu masing-masing peringatan dini. Kita juga bisa melihat perkembangan dari pusat seperti apa, tugas dan tanggung jawab antara provinsi, kabupaten, dan juga adanya Tagana sama Kampung Siaga Bencana sudah kelihatan dan kerjasama dengan masing-masing pihak sudah mulai kelihatan. Tinggal beberapa area yang perlu diperbaiki. Enrichment lah. Enrichment. Karena paling nggak basically mereka udah punya satu awareness yang bagus. Memang nggak bisa dipungkiri kalau buat saya memang the man behind the gun yang tidak kalah pentingnya ya. Jadi artinya ketika teman-teman KSB-nya semangat, kemudian pembinanya di dinas sosial misalnya kurang greget, itu juga nggak kena juga kan. Kadang-kadang seperti itu Mas yang saya temukan. Jadi ada salah satu KSB lah yang malah saya yang banyak ngomong di situ gitu pada di WA grup ya lagi-lagi. Pada saya kan dari pusat, saya manggil mana nih kabupatennya, mana nih provinsinya, kadang-kadang nggak. Itu yang proses kita lah. masih PR banget lah gitu yang gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah waktunya. Kalau ada pertanyaan